Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Anggi Gusnita. Kali ini saya akan membahas tentang teori resepsi. Nah, kali ini saya akan mewawancarai seorang narasumber, yaitu Tantri Kehelsa. Kami mengambil sebuah film, yaitu Bad Genius. Sebelum kita memasuki teori resepsi dari film Bad Genius, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu teori resepsi. Teori resepsi sastra secara singkat dapat disebut sebagai aliran yang meliputi teks sastra yang bertitik tolak pada pembaca yang memberi reaksi atau tanggapan terhadap teks itu. Pembaca selaku memberi makna adalah variabel menurut ruang, waktu, dan golongan sosial. Baiklah, mari kita dengarkan tanggapan dari narasumber saya, yaitu Tantri Kehelsa. Anda menyukai film Bad Genius tersebut? Ya, saya menyukai film Bad Genius tersebut karena dari film itu banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Lalu, apa sinopsis dari film tersebut? Sinopsis dari film Bad Genius ini yaitu bercerita tentang Lin, seorang siswi SMA berekonomi pas-pasan yang sangat pintar. Dengan sederet prestasi yang ia raih, ia bisa mendapatkan beasiswa dari sekolahnya. Lin mempunyai teman bernama Grace. Grace ini adalah seorang siswi cantik yang tidak terlalu pintar. Lalu Grace bercerita kepada Lin bahwa ia masih mendapat nilai jelek walaupun ia sudah ikut bimbingan belajar. Jadi melihat hal itu, Lin sebagai temannya merasa kasihan dan berniat untuk membantu Grace dengan memberikan jawaban saat ujian. Alhasil, Grace pun mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah, kabar tentang si jenius Lin yang kerap memberikan jawaban saat ujian ini disampaikan kepada Pat. Pat ini adalah pacarnya dari Grace. Nah, Pat kemudian menawarkan akan membayar jawaban yang ia dapat dari Lin untuk semua mata pelajaran. Nah, agar tidak dicurigai saat ujian, yaitu dalam menyontek, Lin mengatur semua praktik menyontek ini sedemikian rupa dengan berkedok les piano klasik. Sampai suatu hari, praktek kecurangan ini diketahui oleh saingannya Lin, yaitu Beng. Beng ini juga siswa pintar di sekolah. Dan selain itu, Lin juga diketahuan oleh kepala sekolahnya. Akhirnya Lin pun merasa menyesal dengan apa yang ia perbuat. Namun Lin diminta lagi oleh Grace untuk membantu ia dan Pat melakukan kecurangan dalam ujian lagi. Kali ini bukan ujian di tingkat sekolah, melainkan ujian STIK yang merupakan ujian kualifikasi untuk masuk perguruan tinggi di Amerika Serikat. Tidak sendiri, dalam melakukan kecurangan kali ini, Lin mengajak Beng untuk bergabung demi mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat dari sebelumnya. Namun usaha mereka tetap gagal dan semua kecurangan tetap terbongkar. Lalu siapa tokoh dan bagaimana penokohan dalam film tersebut? Tokoh yang terdapat pada film Bad Genius ini yang pertama adalah Lin. Lin ini adalah seorang siswi jenius. Dia adalah murid teladan dan berprestasi di sekolahnya. Namun, seketika berubah ketika dia berteman dengan Grace. Melihat Grace kesusahan dalam mengerjakan soal, dia pun berusaha membagi contekan pada Grace saat ujian. Dan hal ini terus berlanjut hingga ia menggunakan contekan itu sebagai bisnis untuk menghasilkan uang. Selain itu, Grace ini adalah sahabat dekatnya Lin. Grace mempunyai seorang pacar yang bernama Pat. Pat ini adalah orang kaya yang merasa uang dapat membeli segalanya. Kemudian ada Beng. Beng juga termasuk siswa yang jenius. Dia termasuk saingannya Lin dalam merebutkan beasiswa di sekolahnya. Namun Beng ini tidak menyukai kecurangan. Tapi akhirnya Beng tetap mengikuti keinginan Lin untuk berbuat curang.
namun tetap saja semua kecurangan yang mereka perbuat tetaplah ketahuan. Di manakah latar pada film Bad Genius tersebut? Latar pada film Bad Genius ini yang pertama yaitu latar tempatnya terjadi di sekolah, di rumah, di tempat laundry, dan di ruangan tempat tes masuk perguruan tinggi. Kemudian latar suasananya yaitu senang ketika mereka berhasil dalam berbagi contekan. Kemudian tegang ketika mereka hampir ketahuan curang dalam tes masuk perguruan tinggi. Marah ketika ayah Lin mengetahui apa yang dilakukan anaknya. Sedih ketika Lin dan Beng menyesali semua perbuatannya. Kemudian apa alur pada film Bad Genius tersebut? Alur dari film Bad Genius ini yaitu alur maju karena menceritakan kecurangan para siswa saat ujian di sekolah hingga ia melaksanakan ujian tes masuk ke perguruan tinggi. Apa amanat yang terdapat pada film Bad Genius tersebut? Amanat atau pelajaran yang dapat kita ambil dari film Bad Genius ini yaitu untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita tidak harus berbuat curang. Karena bagaimanapun cara kita untuk berbuat curang, pasti hasilnya juga tidak akan baik. Dan bagaimanapun kita menyembunyikan sesuatu hal, tetap akan terungkap. Jadi utamakanlah kejujuran bertingkah laku, baik saat ujian ataupun dalam hal lainnya. Nah, itulah sebuah pandangan atau teori resepsi dari seorang narasumber pada film Bad Genius. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih dan jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.